Nah, ini kantornya, Set. Wih, efisien banget ya. Alhamdulillah. Rumah dijadiin Jadi kantor, Set. Jadi ini kantor 0 km ya, Sih? Iya. Enggak, Masya tapi nampaknya kecil begini, tapi proyeknya gede nampaknya. Nah, Ini yang luar biasa. Mungkin ini yang dibilang berkah tuh ini. Itu. Daripada besar banyak gaya, crazy rich, ternyata jadi crazy rich-nya hilang ya. Assalamualaikum. Crazy-nya doang. Nah, kan kita selalu mulai riset dulu, Set. Ah, Sebelum teman-teman bikin, kita minta riset dulu. Oh. Harus tahu dulu ala Nabi itu apa. di riset dulu. Di riset dulu. Coba boleh tahu ala Nabi itu apa? Nah, Ala-ala. The Amaya itu sebenarnya awalnya kami dari kuliah, Ustaz. Saya dari kuliah bersama teman-teman itu bikin studio. Studio membantu bikin maket dulu. Ya. Maket yang Gontor Putri. Gontor Di Mantingan. Putri, Masya Allah. Mantingan. Itu proyek pertama kami. Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita hari ini bersama Board of Director dari Amazing Group. Kita mau silaturahmi ke rumah Pak Subhan, arsitek kita yang banyak banget bantu kita proyek-proyek Cinta Quran. Di sini ada Kang Aziz, ya, Masya Allah. Sahabat beliau Cinta Quran. Foundernya, ya, Cinta Quran Foundation, Cinta Quran Trading, ya. Di depan yang jadi supir itu adalah Pak Aziz, Pak Ivan. Ya, beliau juga pendiri awal, ya. Ini kita trio kwek-kwek. Dari dulu kita naik kereta kemana-mana. Alhamdulillah hari ini kita mau ngobrolin tentang proyek-proyek pembangunan wakaf gedung-gedung Cinta Quran Center. Ada banyak banget dan Masya Allah tuntas oleh beliau. Sampai nih Dan hasilnya dahsyat lagi, amazing, keren. Hasilnya luar biasa keren. Dan beliau ini orang soleh lah, insya Allah. Insya Allah soleh dan Soleh banget percaya. ini, Banyak luar yang biasa ini. percaya Pokoknya di nih, proyek-proyek. Sahabat Sampai. nanti pokoknya harus Alhamdulillah. saksikan terus nih. Ya. Oh, udah nyampe. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sih. Alhamdulillah. Ini dia Pak Subhan. Haji Subhan. Pak Masya Haji nih. Allah. Haji arsitek ini, Masya Haji Allah. arsitek. Haji Masya arsitek. Allah. Arsitek Alhamdulillah. peradaban. Sehat, ini. Seh? Alhamdulillah. Ayo Ya. kita ngobrol-ngobrol. Nengokin Masya kantor nih. Allah. Mari, Set. Aduh. Kantornya kekinian nih, dengar-dengar katanya sih. Kantornya Mari. kekinian. Kekinian, Ini iya. kantor plus rumah nih, Ji. Iya, kantornya di atas, Ustaz. Wah, asik banget ya. Iya, Jadi nggak iya. pernah ngerasain macet ya. Mari. Masya Allah. Yuk. Cut. Nah, Sini nih. Bismillah. nah ini kantornya, Set. Wih, efisien banget ya. Alhamdulillah. Rumah dijadiin Jadi kantor, Set. Jadi ini kantor 0 km ya, sih? Iya. Enggak, Masya tapi nampaknya kecil begini, tapi proyeknya gede nampaknya. Nah, Ini yang luar biasa. Mungkin ini yang dibilang berkah tuh ini. Itu. Daripada besar banyak gaya, crazy rich, ternyata jadi crazy rich-nya hilang ya. Assalamualaikum. Crazy-nya doang. Nah, ini teman-teman. Masya Allah, ini timnya milenial semua. Kayaknya pada jomblo. Nah, Semuanya jomblo. oh jomblo semuanya. Saya doakan tahun ini nikah, amin. Amin. Amin, Masya Allah. Allah itu bukan aib, Nah, kutukan. saya doain juga. Punten ya, ini lagi ngerjain. Ya Allah, banyak Project-project banget mana aja proyeknya. Ini lagi ngerjain yang dua, Project. lagi ngerjain ala Nabi. Wah, ala Nabi, Oh. iya. Nah. Siapa yang ngerjainnya? Ini Mbak. Mana lihat Masya bocoran Allah. desainnya coba mana gimana? Mbak Bocoran Aisyah. desainnya Ala nih. Nabi mini plan. Bocoran desainnya Pabrik. gimana? Di blok plannya sih. Ala Nabi lagi bangun pabrik. Pabriknya di sini juga desainnya. Masya Allah. Ini Mbak, Ini blok plannya. Ini lagi sekolah Makassar sih. Sekolah di Makassar. di Makassar juga ada. Iya, kebetulan ada sekolah boarding school yang mau dibuat Di Makassar. Ini proyeknya jangan-jangan dari Papua sampai Aceh ada. Amin. Wah, ada semua. Masya Allah. Tuh gambar. Nah, yang mana? Yang oh, mana? Ini Mbak Janet. Oh iya, Mbak cek, Janet, cek. Masya Allah. Spesialisnya cinta Quran. Jadi pesantren Cinta Quran, Iya. Kel. Kel Cigombong,
Iya. Saya sampai saking banyaknya project Studio ya. Studio Cinta Quran. Iya. Apalagi? Cijeruk juga. Cijeruk. Cijeruk. Terus apa lagi? Studio. Studio. Ya Allah, banyak Terakhir banget. Ala Nabi nih, Ustaz. Anaba, Ustaz. Anaba juga tuh pabriknya sebentar lagi jadi. Ya, jadi gampang ya teh buat pabrik tuh tinggal gitu-gitu doang. Iya, Ustaz. Gambarnya. Gambarnya gitu. Mikirnya ya. Kan kita selalu mulai riset dulu, Ustaz. Ah. Sebelum teman-teman bikin, kita minta riset dulu. Harus tahu dulu Ala Nabi itu apa. Di riset dulu. Di riset dulu. Coba boleh tahu ala Nabi itu apa? Ah, Ala-ala. Tuh. Ala Nabi ala Rasul ya. ceritanya pasti Keren begitu. banget tuh ya. Jadi di riset dulu baru. Jadi bekerja berdasarkan riset. Iya. Ya, ini Promosi terselubung. Ala unggulnya. Nabinya enggak bawa. Lupa Masya bawahnya. Allah, ini keren banget nih. Dan anak muda yang ngerjain jadi Alhamdulillah. kreatif ya. Dan sehat semua, seger. Iya. Jadi pikirannya juga kreatif ya. Outbox. Terus lagi. Sama komputernya 2 loh, Ustaz. Ini apa nih? Lagi ngoprek di sana apa lagi Oh, nih? ini ruangannya. Iya, ini ruang rapatnya. Ustaz. Masya Kita Allah. diskusi. Keren ya. Segini doang. Tapi pabrik ide ini. Iya. Masya Allah. Kenapa namanya Dea Maya? The Amaya itu De Amaya The bacanya. Amaya. Oh. Amaya itu keemasan. Hmm. Jadi kita ingin memang membawa arsitektur itu di dalam keemasan yang punya, maksudnya yang kliennya. Kalau dia mau bikin Jadi doa ya. sekolah, itu sekolah yang bisa Keemasan. menjadi keemasan, yang punya harga, punya Value. ke orang lain. Itulah Amaya. Jadi doa ya. Makanya kita namakan The Amaya. De Amaya bahasa apa? Amaya itu bahasa Latin sebenarnya awalnya. Hmm. Tapi ada juga ininya di bahasa Arab juga ada. Tapi dengar kabar ternyata sekolah Insan Cendekia Madani itu di Jisoka Yes. juga. Iya Ustaz. Alhamdulillah makanya jadi tetangga kita. Wah Allah, itu sekolah keren banget teman-teman. Alhamdulillah. Coba deh cek ya desain arsiteknya, tata ruangnya. Saya pernah beberapa kali di sana ngisi kajian. Alhamdulillah. Keren banget benar. Kita ketemu pertama kali di sana. Di sana kan. Ketemu pertama kali di sini. De Amaya makanya. Sama. Masya Allah. Mau pingin lihat gambar-gambar Siap. Ceki udah sampai mana? Ya, Pengen kita tahu. sudah siapkan. Sama pengen tahu project-project yang lain. Bismillah. Yuk. Siap. Baik. Ini masuk nih. Ya, Ustaz. Ini ada touchscreen. Kita buka dulu. Oh, oke. Oh, masya Allah. Mari, Keren banget ya. Ini unfinished lagi ngetren. Atau Unfinished yang unfinished finish atau nih. tak pernah finish. Unfinished yang finish kayaknya. Unfinished yang difinishkan. Masya Allah. The Amaya itu sebenarnya awalnya kami dari kuliah Ustaz. Saya dari kuliah bersama teman-teman itu bikin studio. Studio membantu bikin maket dulu. Ya. Maketnya Gontor Putri. Yang di Gontor Mantingan. Putri, masya Mantingan. Allah. Itu Ngawi. project pertama kami. Pertama kali. Ya, kami bikin maketnya. Ya. Itu. Terus habis bikin itu, kemudian kami kan sama-sama rata-rata asisten dosen. Nah, jadi banyak ngajarin anak-anak mahasiswa baru gitu kan. Terus kita bikin studio dan alhamdulillah terus habis itu berpencar dulu, ada yang S2, ada yang kerja. Tapi akhirnya kami jadi satu lagi. Jadi satu lagi terus bikinlah The Amaya itu. Da Amaya. Kalau Gitu. secara pendidikan antum dari Saya S1 dari UII Jogja. UII-nya satu. Ya, S2-nya di ITB. Oh, masya Allah. S2 ITB. S2-nya. Ngambil lagi belum? S3-nya belum. Jangan kalah katanya sama Samsung. Sampai S22 udah. Iya. Udah pakai plus lagi. Ultra lagi. Ya kan? Plus. Masya Allah. Oh, jadi itu proyek pertamanya. Iya, proyek pertamanya sekolah. Tahun? Itu tahun 99, 2000 lah. Masih kuliah kok. Iya. Kan arsitek banyak. Iya. Apa khas yang beda dengan dibandingkan di antum, apa yang membedakan? Kalau arsitek kan banyak banget kayak Banyak. dokter gitu ya. Kami menyebutnya sebenarnya visioning. Oh. Jadi The Amaya itu kita harus selalu memulainya dengan visioning. Visioning itu membantu klien untuk kita ketemu dengan guideline keinginannya dia sesuai dan punya nilai tambah. Contohnya misalnya dulu ketika ICM dibangun. ICM itu ketika kami dipanggil, pertanyaannya adalah ini enaknya buat apa? Mau buat perumahan, buat resort dan bla bla. Terus karena kami sempat mencari background beliau, akhirnya kita usulkan sekolah. Setelah kami lakukan riset juga,
kebutuhan sekolah itu kan terutama sekolah Islam Iya. itu kan sangat kurang. Berkelas banget Iya. UCM tuh bener. Dan Insya Allah. pada posisi titik itu kan memang kosong. Iya. Kita banyak kenal Yang sekolah. high end ya. Iya, kenal sekolah Islam itu kan selalu nggak bisa Kesannya menjaga iya. kebersihan. Jorok, murah. Nggak tertata. Gurunya nggak ada. Iya. Nah, itu yang kita ingin rubah. Oh, oke. Perspektif. Berarti visi. Akhirnya kami menemukan visi yang sama dengan ICM. owner, dengan klien kita. Maka muncullah ICM itu. Dan kesuksesannya sebuah desain yang kami lakukan atau proyek kami lakukan bukan kesuksesan kami, itu adalah ketemunya visi antara kami dengan klien. Selalu akan begitu. Gitu. Sama dengan Cinta Quran kan. Iya, Digital alhamdulillah. kan Sevisi, kita makanya kita ketemu ketemu sevisi. jadi ya. Karena Insya Allah. sevisi. Nah, jadi teman-teman semuanya ini alhamdulillah ini founder Cinta Quran semua hadir di sini, Amazing Group. Dan kenapa kami mempercayakan di sini? Cinta Quran Center, teman-teman wakaf di sana, alhamdulillah jazakumullah khairan, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Alhamdulillah tuntas. Dan kerjaannya cepat sekali. Masya Allah, luar biasa. Kurang dari 1 tahun itu selesai itu 3 bangunan. Masya Allah. Bukan cuma cepat kan. Bagus banget juga. berkelas. Iya, berkelas desainnya ya. Jadi Desainnya berkelas. Luar biasa. nah, dan sekarang sedang peletakan batu pertama lagi untuk Cinta Quran Creative Studio. Kemudian sekolah Alam An-Naba. Kemudian juga Berkelas. yang terbaru lagi saya sampai banyaknya Quranic Ecoland ya. Masya Allah, dan pabrik ala Nabi. Nah, teman-teman semuanya coba kita pingin ngelihat ya. Jadi dari sisi story tadi, visi ya, Masya Allah, visi itu kan dream, impian ya. Jadi gambaran itu. Karena kalau visinya udah nggak sama, biasanya Betul. nggak ketemu sih ya Betul. visinya. Iya. Kemudian gini, sebelum kita ngelihat gambar-gambar atau project-project yang lagi dikerjain, pernah nggak antum, maaf misalnya ditipu orang atau project gagal bangun, ngerasain sepanjang gagal perjalanan? bayar gitu. Saya. Banyak. Gagal bayar. Bangun lagi ya. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Jadi kalau Kayak lagu dangdut lah ya. jadi perjalanan kita kan alhamdulillah cukup panjang, Ustaz. Jadi kami sama-sama itu Ya Allah. sebenarnya sejak 2001 ya. Terus kemudian sempat karena masing-masing kuliah, S2, ada yang kerja dulu dan sebagainya, kami berkumpul lagi kurang lebih di sekitar tahun 2006, 2007. Nah, di tahun itu kita jalan lagi, proyek alhamdulillah banyak. Tapi kita banyak ngerjain rumah-rumah mewah. Oh, Rumah-rumah mewah yang kadang kalau kita mau bikin tempat tidur aja seharga mobil misalnya. Allah. Tempat tidurnya doang ya? Tempat tidurnya. Ih, Wah, kamarnya belum ya. kasurnya gitu Iya, kan. apalagi kamarnya. Padahal kalau kita ngeliat lokasi kanan kirinya masyarakat yang rumah-rumah yang masih Masya Allah, senggang ya. itu yang kami merasa agak kadang mendesainnya merasa berdosa. Karena kasurnya seharga mobil. Iya, jadi kita banyak merasa berdosa ketika masa-masa itu. Akhirnya kemudian momen itu bisa menjadi pembelajaran buat kami. Nah, terus alhamdulillahnya kemudian kami dapat amanah untuk membantu pesantren saya dulu Oh, di Asalam, Ustaz. Oh, Ruki. Asalam Asalam Solo. Solo. Oh, Ruki, iya. Asalam Solo. Asalam Solo. Oh. Iya, Masya Allah. Saya diminta untuk membuat proposal dulu, Ustaz. Proposal hotel. Iya, iya, Di hotelnya Asalam. Asalam. Iya. Asalam. Iya, Karena sejak saya jadi santri di sana itu wacana sudah ada bahwa nanti punya hotel. Gitu. Tapi sampai saya lulus S2 ternyata belum juga. Akhirnya, Akhirnya alhamdulillah punya. saya diminta bikin proposal dan disetujuin Masya Allah. dan akhirnya dibangun hotel yang sekarang resmi. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kedua kemudian merubah Asalam Center. Jadi membuat Asalam Center itu pusat perkantoran, auditorium dan observatorium. Itu yang terkenal di Asalam tuh, teropong Ya, bintang. teropong bintang. Iya, itu terkenal. itu proyek kami. Oh, itu di Antum juga. Iya, Ustaz. Masya Allah, ini bukan Dan orang sembarangan. klinik, pokoknya penataan Asalam, beberapa bangunan baru di Asalam itu alhamdulillah dipercayakan ke kami. Kemudian momentumnya bertambah ketika kami diminta mendesain pesantren Sohwatul Is'ad di Pangkep, Angkep ya di Makassar, Sulawesi. ya, Ya. Sulawesi, 80-100 kilo. Hmm. Nah, di sana dari hutan, Ustaz. Babat habis jadi Babat. peradaban. Iya, gitu. Alhamdulillah. Udah jadi? Alhamdulillah sudah. Jadi sudah putra-putri, santrinya sudah kurang lebih sekitar 600-an. Dan sudah mandiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan punya produk macam-macam. Punya unit bisnis sendiri. Ya, punya bisnis sendiri. Nah, itulah poin kami belajar bahwa ternyata
kita sebagai arsitek itu poinnya adalah mengedukasi, visioning dan edukasi. Itu dia beda. Mengedukasinya gimana? Nah, mengedukasi itu ketika kita tadi Ustaz, setiap project kita harus meriset dulu dan tidak serta-merta ngikutin keinginan klien. Oh, kadang Keinginan kan belum tentu Iya, belum cocok tentu pas. dengan kebutuhan. Itu yang selalu kami coba diskusikan. Cocoknya begini, Ustaz. Ini cocoknya begini ke klien. Berarti ya sama kayak Cinta Quran ya, sebelum dibangun di brief dulu, diskusi dulu, mendalam maunya apa sih? Iya, betul. Turunin dulu nanti. Betul. Ternyata maunya kita nggak cocok karena daerah sini kan daerahnya begini. Iya. Oh, oke. Nah, itu poinnya. Jadi visioning dan mengedukasi itu. Dari situlah kemudian proyek-proyek kami lebih banyak concern terhadap bangunan pendidikan, kantor, gitu, master plan. Meskipun proyek hunian komersil itu banyak, hotel juga kita ada. Tapi belum pernah ngerasain sampai ya kalau cerita orang bangkrut total gitu. Sempat Ustaz, saya memulai ini, Iya. Ustaz ingat waktu kita ketemu pertama kali Iya, di masjid. di masjid, habis itu Ustaz ke rumah, Iya. kantor saya kan hanya di ruang tamu kan? Betul. Itulah Ustaz, ketika kami pada posisi diingatkan sama Allah. Oh, Jadi saya itulah baru tahu nih. itu poin kami ketika saya dan Mas Adit harus drop menyelesaikan semua kewajiban kami dan kami mulai hanya berdua, saya sama Mas Adit. Sama Mas Agung di sama Mas Jogja. Adit ini teman kuliah. Mas Adit ini mahasiswa saya, asisten dosen saya. Tadi kan ceritanya teman kuliah. Saya kira Mas Adit udah tua juga. Dikira seumuran gitu ya Mas Adit? Sama Mas Agung di Jogja. Iya, pas saya datang main ke rumah Bertiga nih. itu waktu ke Saya sini jadi- kan belum ada kantor. Waktu pertama kali yang Cijeruk, Iya. kan kita ketemu di di ruang tamu saya. Ustaz. Iya, iya. Itu yang saya jadikan kantor. Ustaz. Oh, Itulah awal ketika kami harus memulai segala sesuatu dari awal. Masya Allah, kayak dibanting, Iya, lompat itu ini. diingatkan kan Ustaz. Apa kira-kira faktor? Ya tadi Ustaz, mungkin masalah akad. Oh, Mungkin. tuh kan akadnya. Akad yang ketika pekerjaan kita akadnya nggak clear dan beres. sebagainya. Iya, iya. Gitu. Nah, Aduh. sebenarnya kembali waktu itu momennya adalah saya ingat nasihat ayah mertua, ayah anda saya. Ustaz. Beliau selalu bilang dari dulu, kamu kerja aja, nggak usah mikir benefit yang kamu dapatkan, ya kan? Insya Allah nanti dari situ orang akan menghargai dan itulah yang akan diberikan Allah. Berarti nilaimu segitu. Itu poin itu yang kita ingat. Mungkin ketika kurun sebelum kami mulai awal lagi 2018 itu, mungkin kami terlalu perhitungan. Segala sesuatu materialistis gitu. kita hitung nanti kalau kerjaan ini dapatnya sekian, kerjaan ini Matematika, Bang. ternyata matematikanya nggak berjalan. Tapi ya sebenarnya dari sisi manusiawi wajar ya. Wajar. Karena kan semua harus dihitung dong gitu ya. Gitu. Pantas begitu antum sekarang banyak bantuin program Cinta Quran dan nggak berhitung-hitung. Alhamdulillah. Beneran nggak berhitung-hitung. Saya tanya, berapa nih? Udah Ustadz, pokoknya jasanya voice segala macam full free. Allahu Akbar, saya bilang. Ini gimana? Ustadz, ada nih Ustadz Amir Faisal Fat. Sini saya bantu. Ada Ustadz Yasin. Sini saya bantu. Saya bilang, wah sekarang nanti kita lihat proyeknya. Masya Allah. Kliennya nih. Ngeri. Ya, kan waktu kita ketemu kan ada saya, ada Mas Adit, ada Mas Akam. Hanya bertiga kan? Ya Alhamdulillah. Sekarang di 2022 awal kami sudah kurang lebih sekitar 12 orang. Iya, belum yang di Malang ya? Ya, di Jogja. Jogja ada lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Belum lagi tim lapangan ya saya. Ya itu hanya Jadi sekarang ibaratnya mau membangun lagi lah. Ya. Dan belajar dari total kami sekarang dengan tim struktur, mechanical, electrical kurang lebih 20 orang. Ini bisa jadi nasihat yang sering antum sampaikan. Intan surullah yang surku. Masya Allah. Iya ditolong agama Allah tolong ini kenyataan nih. Betul. Nah sekarang bahkan katanya kemarin saya lihat Ustadz Abdul Somad itu proyeknya antum juga. Alhamdulillah Ustaz. Amanah itu diberikan ke kami. Masya Allah. Jadi saya ngeliat di Instagram kan, antum juga pernah cerita di bandara bareng ngerjain ternyata keliling ke Pekanbaru, ke Jambi. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Amir Faisal Fat, ya itu percaya ke beliau. Teman-teman nggak main-main kaleng-kaleng. Boleh ngeliat proyek-proyek ceki yang lagi dibangun. Coba kita pengen lihat. Nah, ini mungkin profil dulu Ustaz. Oke. Di full screen. Oke. Insya Allah. Nah ini kami awamnya nyebutnya Studio De Amaya Indonesia.
legalnya juga ini Ustaz. PT. Jadi alhamdulillah kami sudah legal formal. Legalnya oke, nggak ragu. Nah, ini terakhir kemarin kita sempat duduk bareng-bareng sama teman-teman untuk ngerumusin planning kita ke depan. Ya, jadi emang kita fokusnya di perencanaan, konstruksi, kemudian manajemen, itu yang kita manajemen konstruksi itu yang kita konsennya. Proyek kita itu master plan, rumah tinggal, kemudian rumah sakit, fasilitas kesehatan, pendidikan, komersial itu yang kami kerjakan. Oke, terus? Lanjut, Mas. Wih, Lanjut. serius izin-izin Ya, alhamdulillah nih izin-izinnya sudah rapi. Masya Allah, timnya. Nah ini ada beberapa tenaga ahli juga kita, mereka ada yang sudah certified Asia Tenggara, itu semuanya green building, semua udah semua komplit. Nah ini klien kita. Itu tuh. Mana cinta kok? Nah itu ada cinta Quran Cinta Quran paling pertama. Waduh. ICM. Ada cinta Quran. Kawakibi tuh kayak pernah dengar. Kawakibi sekolah, Ustaz. Jadi kami membantu beberapa teman yang membuat sekolah. Namanya Kawakib. Al-Kawakib. Kalau jadi Kawakib bintang. Iya. Itu yang Salah Somad Yogyakarta ya. Montessori School. Nah Itu sekolah juga menengah atas dong. sekolah bukan Ustaz. Jadi dari KBTK sampai SMA tapi dengan sistem Montessori. Atau di Montessori. Ya. Jadi kami juga membantu banyak sekolah. Itu yang logo UAS tuh. Salah Somad. Mangking. Wah, itu Mangking. Palembang. Mangking kita support ada di Palembang, kemudian yang Ancol. Restoran terkenal itu restoran. Terus kemudian kemarin di Makassar. Wah. Tabung wakaf umat itu kan UAS tuh punya. Iya, itu punya UAS. UAS juga. Balkoni, Akropolis. Nah, itu yang perumahan. Masya Allah, Ada Speedy, perumahan. Makassar ini. Di Bogor JMC. itu ya, Akropolis. Iya. Yang Salah Somad tuh Rabbi. Tabung Wakaf lagi sih itu Yang kan yang logo itu tuh. Nurul Azhar, tabung wakaf umat sama UAS itu. Iya, itu beli sendiri. Iya. Masjid beliau Iya. itu kita. Oke, coba next project. Nah, ini yang kita selected. Ini yang ICM. Ustaz. Iya. Ini ya, ini Berapa luas sektornya? 9,7. Udah jadi ya. Alhamdulillah sudah. Ini akunnya. Dari KB sampai SMA ya. SMA. Ini berarti dibangun dari perencanaan awal sampai Dari jadi perencanaan awal. di Haji Subhan ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren. Ini sekolah yang ukhuwah, Ustaz. Sekolah ukhuwah Banjarmasin. Ini Selesai? juga, alhamdulillah sudah. Masjid sekarang proses terakhirnya masjid. Banjarmasin. Berapa hektar itu sih? Ini 2,5 hektar. Dari TK sampai SMA Iya, juga. ini relokasi. Di sebelah. Boarding. Oh. Enggak, Ustaz. Bukan Perluasan Full day. gitu. Oke. Pindah. Terus kemudian ini sekolah Naba. Anaba. Kenal ini. Ini foundernya. Rencananya sekolah apa nih? Untuk gimana rencananya? Kenapa Ajis? Kenapa? Ayah. Ayah Ajis. Kenapa dirikan sekolah Anaba? Jadi sebenarnya awalnya tuh ini miris ya sama soal pendidikan, terutama kan di istri ya. Istri itu karena emang senang dengan dunia pendidikan. Masya Allah. Jadi ya pengen memberikan sesuatu kontribusi dan memang untuk awalan ini ya dia di level dasar, level anak-anak lah gimana biar meng-create adab yang baik, anak itu mandiri kan selama ini kan apalagi sekarang gitu Sat. Wih, anak-anak SD aja udah abi umi, papa mama, aduh. Pokoknya soal pergaulannya, soal adab hilang. udah hilang banget. Hilang. Nah, ini memang kita create kita buat seperti itu gitu dan alhamdulillah nih Masya Allah disupport sama Dema ya. Pak Dan full Subhan ini ya. wakaf semua ya? Iya, untuk Wah, areanya berbasis wakaf keren banget. berbasis wakaf, terus juga dibikin sama Pak Subhan ini keren nih, dibilangnya future school. Jadi konsep dari konsep bangunannya, desainnya, terus sampai bahan-bahannya go green malah kalau boleh bilang. Cakep. Iya, jadi visioner, dibilang tadi apa? Visioner ya kan, terus kemudian edukasi. Wah. Ini Ustaz, kalau Pokoknya- visinya sudah klien kita visinya sudah kuat, Ketemu enak. Iya. Dan Kita pas mau di beliau meng-create tawarin tuh, sesuatu. kok cocok banget gitu. Iya. Maksudnya, luar biasa. Cocok dengan budget soalnya. Cocoknya ya, itu juga pasti. Budget yang penting. Konsep dan cocok, konsep dan budget kan cocok. teman-teman juga Nah. pasti pingin kan, pingin bangunan mewah, bagus, ya bukan mewah ya, tapi bangunan yang cocok, serasi, tapi budgetnya Iya. minim, ayo jadi. Dan yang kerennya Pak Subhan ini bisa mengorek sesuai dengan personality kita tuh, Sat. Itu. Jadi personality ownernya, personality manajemennya itu dikorek gitu sama Pak Subhan ini, Masya Allah nih. Maksudnya sampai Kan katanya arsitek itu dokter. Kan? itu. Kok
Kok bisa gitu? Terus Sesuai dengan personal itu, jadi bangunan, terus Sebelum bikin desainnya itu. resep kan harus tahu. Iya. Kok bisa sama dengan Kecuali sama kalau itu ya? orderan resepnya tinggal bikin, ya itu beda soal. Ini Anaba kemarin kan udah peletakan batu pertama. Alhamdulillah. Nah, Iya. ngajak juga teman-teman kalau mau ikut wakaf di sana. Ini masih ada kesempatan untuk berwakaf nih kan, Anaba. Insyaallah Bismillah. Cetak banyak Kalau generasi berdasarkan plan pembangunan yang normal, bisa kapan selesai? Planning kita kemarin diskusi, jadi selama Ramadan insya Allah kita selesaikan substructure-nya. Substructure. Selesai. Oke. Sehingga nanti ba'da Lebaran atau di Syawal minggu ketiga kita sudah mulai naik ke atas. Terus bangun kolong, Masya dan Allah, sebagainya. Alhamdulillah sekolah anak. Nah, tahap 1 kita planning kemarin di 6 bulan sebenarnya, tapi insya Allah ini kita Selalu moga-moga cepat. di bulan Agustus itu Juli minggu ketiga ketika anak mulai datang paling enggak sebagian sudah bisa kita pakai. Oh, Masya Allah. Kita Sudah bisa dibuat pakai insya Allah sekolah. semoga Iya. bisa. Kita ngejar strukturnya selesai dulu. Luar biasa nih. Ini emang Kopasuban kalau udah ngasih desain, ngasih arahan Luar ini. biasa. Keren banget ini. Ini kantornya juga nih, bentar-bentar kantor. Nah, ini apa nih? Ini bahan Ini bahannya hidangannya. Camilan. Beda. Ini apa? beda, Nah, ini- bajangannya beda. Ini ya? sebenarnya Kantor alternatif situ. Nah. material-material Tuh, sampai yang dipikirin coba- bahannya. yang coba nanti kita mau pakai di sekolah. Lebih murah gitu maksudnya. Murah tapi kuat. Lebih ringan karena kondisi di sana kan struktur tanahnya kurang baik. Oh. Makanya Kalau jadi bagaimana beban. kemudian bangunannya bisa ringan. Masya Itu yang Allah, kita dipikirin ya. Bahkan go green ini ya. Iya. Ini? Tuh, ini untuk Taman peredam lingkungan. nanti untuk Nah, studio. studio Ciki. Oh, yang cinta murah. Oh, Studionya peredam. begitu. Peredam Peredam dindingnya. Ya. Bukan yang biasa peredam busa-busa begitu. Ah. Beda Ustaz, ini lebih baik. Sistem peredamannya semakin baik. Bahan apa sih ini sih? Namanya Ini bahannya. namanya kalau ini Hera Makro namanya. Oh, jadi Anaba nanti pakai ini. Insya Allah. Alternatif sebagai alternatif. Sama pabrik Alang Nabi juga katanya mau. Iya. Oh, pabrik Alang Nabi juga. Jadi pabrik go green. Ya Allah, oh, green. Memang Ya. beda. Bukan sekedar berkelas, tapi go green. Terus, oke, serta Anaba. Ini banyak proyeknya soalnya. Coba lihat lagi. Nah, ini cinta Wah, ini masterpiece kita nih. Iya. Teman-teman lihat nih bangunan Cinta Quran Center dari mulai gerbang masuknya. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang terus on progress. Diperkirakan tahun ini selesai. Amin. Teman-teman masih ada space untuk berwakaf di sini. Ya, ini investasi yang nggak ada ruginya beneran. Masya Allah. Nah, ini kita masuk. Sekarang udah kayak gini, Sob. Ini Iya, ada tampilannya, ini pesantren apa hotel bintang 5 coba lihat. Ya Allah, Inilah bisa. tempat dai Ustaz. Harusnya. Jadi dai itu dimuliakan. Iya. Ya Allah, saya merinding. Allah. Ini nanti kantor kita, kantor Cinta Quran Center nanti. Dan Itu ini masuk. tiga langsung. lantai. Dan ini di Bintaro, jadi Amin. pantas banget gitu. Iya. Pantas banget. Bayangin teman-teman ini yang sering saya cerita kemana-mana kan, 5.000 meter kali 20 jutaan rata-rata tanah di sana. Masya Allah tuh. Nah, masuk, ketemu kantor. Kemudian kita langsung ketemu. Belok ke kiri. Ya, belok ke kiri ada hunian asatidnya sama asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Cinta Quran Foundation adalah sebuah lembaga yang 10 tahun ini betul-betul konsisten, insya Allah istiqamah di dalam terus-menerus melakukan gerakan-gerakan menyebarkan Al-Quran, membebaskan buta aksara Al-Quran. Dan kali ini Cinta Quran Foundation punya satu program yang merupakan amal salih luar biasa, yaitu wakaf membangun Cinta Quran Studio. Untuk apa? Untuk meluaskan dakwah lewat berbagai macam media, dipergunakan untuk syuting, untuk acara, untuk kegiatan, Masya Allah. Dan langkah pertamanya adalah pembebasan lahan di Bogor. Ingin ikut serta? Jangan lupa terus cari informasinya lewat akun-akun sosial media Amazing Group yang diantaranya adalah Cinta Quran Foundation. Mari bergerak bersama, insya Allah menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.